Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Hanifah Muslimah dari SMP FK Bina Muda. Di video kali ini, saya ingin membahas sebuah novel yang sangat emosional dan menyentuh hati, yaitu As Long as the Lemon Trees Grow, karya Zulfa Kato. Di video kali ini, saya akan mereview buku tersebut menggunakan teknik AIH, yaitu alasan, isi, dan hikmah. Pertama, kita mulai dari alasan. Mengapa sih buku ini menarik untuk dibaca? Salah satu hal yang membuat novel ini sangat kuat adalah cara penulis menggambarkan emosi tokohnya dengan sangat detail. Saat membaca cerita ini, pembaca dapat merasakan ketakutan, kesedihan, kehilangan, juga harapan yang dialami oleh tokoh utama. Ceritanya terasa sangat hidup, seolah-olah pembaca ikut berada di dalam situasi yang dialami para tokohnya. Selain itu, latar cerita yang diangkat juga sangat kuat karena menggambarkan kehidupan masyarakat Suriah yang harus bertahan di tengah konflik perang. Walaupun novel ini merupakan karya fiksi, penulis berhasil menggambarkan suasana perang, ketidakpastian, dan perjuangan manusia dengan sangat realistis dan menyentuh. Bahasa yang digunakan juga cukup puitis dan emosional, sehingga pembaca tidak hanya mengikuti jalan cerita, tetapi juga bisa merasakan suasana dan konflik yang dialami oleh para tokohnya. Novel ini juga tidak hanya membahas tentang penderitaan akibat perang, tetapi juga tentang keberanian, persahabatan, cinta, dan harapan yang tetap ada bahkan di tengah keadaan yang paling sulit sekalipun. Selanjutnya ke bagian isi. Novel ini menceritakan tentang seorang gadis bernama Salama yang tinggal di Suriah ketika perang sedang berlangsung. Kehidupan Salama berubah secara drastis ketika konflik tersebut mulai menghancurkan kehidupan keluarganya. Ia kehilangan banyak orang yang sangat berarti dalam hidupnya, termasuk kakak laki-lakinya yang bernama Hamzah. Sebelum Hamzah meninggal, Salama membuat sebuah janji yang sangat penting. Ia berjanji kepada kakaknya bahwa ia akan menjaga Laila, yang merupakan istri Hamzah sekaligus sahabatnya sendiri. Sejak saat itu, Salama merasa memiliki tanggung jawab yang besar terhadap Laila. Salama dan Laila hidup bersama sambil mencoba bertahan di tengah situasi perang yang penuh ketakutan. Mereka sama-sama berusaha kuat setelah kehilangan orang yang mereka sayangi. Di tengah kondisi tersebut, Salama memutuskan untuk menjadi relawan di sebuah rumah sakit. Setiap hari, ia membantu merawat para korban perang yang datang dengan berbagai luka dan kondisi yang sangat memprihatinkan. Pekerjaan ini tentu sangat berat bagi seorang remaja seperti Salama, karena ia harus menyaksikan penderitaan dan kehilangan hampir setiap harinya. Tekanan yang terus-menerus membuat Salama mengalami trauma dan ketakutan yang mendalam. Ia bahkan sering dihantui oleh bayangan dalam pikirannya yang menggambarkan rasa takut dan konflik batin yang ia rasakan akibat perang. Di tengah semua kesulitan itu, Salama juga bertemu dengan seorang pemuda bernama Kinan. Kehadiran Kinan menjadi salah satu titik terang dalam kehidupan Salama, yang pada saat itu kehidupannya dipenuhi ketakutan dan kehilangan. Berbeda dengan banyak orang yang mulai kehilangan harapan, Kinan justru digambarkan sebagai sosok yang berani dan tetap optimis meskipun hidup di tengah situasi perang. Melalui sikap dan percakapan mereka, Kinan membantu Salama melihat bahwa kehidupan tidak hanya tentang bertahan dari rasa takut, tetapi juga tentang menjaga keharapan untuk masa depan. Namun, konflik terbesar dalam cerita ini muncul ketika Salama harus menghadapi pilihan yang sangat sulit. Di satu sisi, ia ingin menepati janjinya kepada Hamzah, yaitu menjaga Laila dengan membantu atau membawa Laila keluar dari Suriah agar ia bisa hidup dengan lebih aman.
Namun, di sisi lain, Salama juga merasa memiliki tanggung jawab yang besar terhadap para pasien di rumah sakit, yang mana para pasien tersebut masih membutuhkan bantuannya. Jika ia meninggalkan Suriah, maka ia juga harus meninggalkan banyak orang yang masih memerlukan pertolongannya. Dilema inilah yang membuat Salama terus bergumul dengan pikirannya sendiri. Selanjutnya, kita masuk ke hikmah. Nah, dari novel ini ada banyak pelajaran yang bisa diambil. Salah satu pesan yang paling kuat adalah tentang harapan. Meskipun Salama mengalami banyak kehilangan dan kesulitan, ia tetap berusaha menemukan alasan untuk terus hidup. Hal ini tercermin pada makna judul novel ini. Dalam cerita tersebut, terdapat sebuah kutipan yang sangat bermakna tentang pohon lemon. As long as the lemon trees grow, hope will never die. Kutipan ini menggambarkan bahwa selama kehidupan masih ada, seperti pohon lemon yang tetap tumbuh, maka harapan juga akan selalu ada. Selain itu, ada juga pesan yang sangat menyentuh tentang arti rumah. Dalam cerita ini digambarkan bahwa rumah bukan hanya sebuah tempat, tetapi juga orang-orang yang kita sayangi dan kenangan yang kita miliki. Home isn't just a place, it's the people we love and the hope we carry with us. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa rumah sebenarnya adalah tempat di mana kita merasa memiliki harapan dan orang-orang yang berarti dalam hidup kita. Pada akhirnya, novel ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kekuatan yang luar biasa untuk bertahan hidup. Bahkan di tengah rasa takut dan kehilangan, manusia masih bisa menemukan keberanian, harapan, dan alasan untuk terus melangkah. Nah, itulah review singkat dari saya tentang novel As Long as Lemon Trees Grow karya Zulfa Kato yang menggunakan teknik AIH, alasan, isi, dan hikmah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.